Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhat tullab, a'azzani a'azzakumullah. Kaifa halukum? Wa ana alhamdulillah bi khairin. Kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu kitab Muthala'ah dengan materi Tajdidul Iman, pembaruan keimanan. Selanjutnya, salah satu untuk atau di antara agar kita menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara sarananya adalah qiraatu sayri salaf as-salih, yaitu membaca perjalanan atau cerita orang-orang soleh yang terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu di sini adalah yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in, dan para imam-imam terdahulu. Inna qira'atas sayris salaf as-salih, sungguhnya membaca sejarah atau cerita perjalanan orang-orang salaf atau orang-orang yang terdahulu, orang yang saleh, ka sirati Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairis sahabah radhiyallahu anhum. Seperti yaitu perjalanan atau kisahnya Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali, dan cerita-cerita para sahabat semuanya, semoga Allah meridhai mereka. Ya. Perlu diketahui bahwa sahabat itu adalah orang yang hidup bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengimani apa yang disampaikan, dan dia meninggal dalam keadaan muslim. Itu adalah para sahabat. Banyak sekali orang di zaman dahulu yang hidup, yang bertemu dengan Rasulullah, tetapi dia tidak mengimani apa agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia bukan sahabat. Jadi bukan hanya orang-orang terdahulu saja, tetapi orang-orang yang terdahulu yang saleh, ya, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Mereka para sahabat yang mana mengikuti jejak Rasulullah, mengimani apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian meninggal dalam keadaan muslim. Inilah yang dikatakan sahabat. Karena Abu Jahal, Abu Lahab hidup bersama di zaman Rasulullah, tetapi dia tidak beriman kepada Rasulullah, apa yang agama dibawanya, sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Berarti bukan sahabat. Taib. Kemudian selanjutnya adalah tabi'in, wasiratut tabi'in, wasairut tabi'in, yaitu apa? Sirah atau perjalanan para at-tabi'in. Tabi'in, perlu ketahui, tabi'in itu adalah hidup yang mana bersama kehidupan para sahabat. Dia mengimani agama yang dibawa oleh sahabat, seperti Abu Bakar, Uthman, Ali, dan lain sebagainya. Tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah, itu namanya at-tabi'in. Ya, at-tabi'in. Dia beriman apa yang dibawa oleh para sahabat, semacam Abu Bakar, Umar, dan Ali. Tetapi tidak bertemu, tidak berjumpa masa hidupnya, tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu at-tabi'in. Kemudian at-tabi'ut tabi'in, ya, at-tabi'ut tabi'in, pengikut para tabi'in. Pengikut para tabi'in itu adalah yang mana dia hidup bersama para at-tabi'in, yang mana mengikuti ajaran agama at-tabi'in, tapi dia tidak bertemu dengan para sahabat dan tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dia tetap mengimani sampai dia meninggal. Itu namanya at-tabi'ut tabi'in. Masya Allah. Kemudian selanjutnya wal a'immah rahimahumullah, ya, yaitu para imam-imam terdahulu, ya,
yang mana mereka mengikuti at-tabi'ut tabi'in, ya, sampai generasi seterusnya, yang mana dia meninggal dalam keadaan Islam. Itulah para imam-imam terdahulu, ya. Kemudian qira'ata ta'ammuli wa tadabburi wa ti'at min asbabi ziyadatil iman. Membaca, memperhatikan, mentadaburi dan mengambil pelajaran hidup para sahabat, para at-tabi'in, para at-tabi'ut tabi'in dan para imam-imam terdahulu merupakan adalah dari sebab menambah keimanan. Jadi salah satu di antara menambahkan keimanan kita agar selalu bertambah dan kuat yaitu kita membaca perjalanan atau sirah atau cerita para sahabat, ya, atau para at-tabi'in atau at-tabi'ut tabi'in, ya, atau para imam-imam yang terdahulu. Kama qila, sebagaimana dikatakan oleh syair, karril alayya hadithahum ya hadi, fa hadithahum yajlu al-fuada as-sadi. Karrir alayya, ulangilah, ya, kepadaku, atau ulangilah kepadaku hadithahum, pembicaraan para sahabat, ya, hadithahum, pembicaraan para sahabat, ya, para tabi'ut tabi'in, ya hadi, wahai orang yang sedang, wahai ya hadi, wahai orang yang bercerita, ya, wahai orang yang bercerita. Fa hadithahum, menceritakan mereka, yaitu para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, yajlu al-fuada sadi, yaitu menerangi hati yang keras, sehingga dia mudah untuk dinasihatin, sehingga mengambil ibrah dari perjalanan beliau, para sahabat, para tabi'in, at-tabi'ut tabi'in dan para imam-imam terdahulu, maka hati kita menjadi lunak karena usaha mereka di dalam beriman kepada Allah, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Muhammad bin Yunus rahimahullah, Muhammad bin Yunus berkata, ma ra'aitu lil qalbi anfa' min dzikris salih. Ya, ma ra'aitu, saya tidak pernah melihat, ya, untuk hati yang lebih bermanfaat, ya, yaitu apa? Selain mengingat orang-orang yang saleh, ya. Ma ra'aitu lil qalbi anfa', tidak ada yang lebih bermanfaat untuk hati, ya kan? Melainkan yaitu apa? Mengingat, yaitu para orang-orang yang saleh. Kemudian di antara salah satu untuk agar menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman agar selalu bertambah, iman agar selalu kuat, yaitu di antaranya at-ta'ammul fi ayatillahi al-kauniyah, yaitu merenungi, memperhatikan, yaitu ayat-ayat Allah al-kauniyah, yaitu ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah dengan ciptaannya al-kauniyah, ciptaannya, baik berupa langit, alam dan semesta ini, ya kan? Langit, bumi dan alam semesta seisinya ini. Fata'ammul fi khalqillahi azza wa jalla, memperhatikan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti minal asjar, dari pepohonan, wal jibal, gunung-gunung, wal anhar, dan sungai-sungai, wal bihar, dan lautan, wal audiyah, dan danau-danau, was sama, langit, wal ardi, bumi, wan nujum, bintang-bintang, wal qamar, dan bulan, wa ghiriha, dan yang lain sebagainya, seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yazidu fil iman, akan menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal law ta'ammal insan fi nafsihi, bahkan, ya, bahkan seandainya manusia itu memperhatikan pada ciptaan dirinya, ya kan? Bahkan saya memperhatikan ciptaan pada dirinya ini. Kaifa annallaha khalaqahu fi ahsani taqwim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk. Masya Allah. Wala akmalil hal. Dalam keadaan yang sempurna ini, saya jidu ziyadatan fi imanihi wa quwwatan, maka dia akan menambahkan keimanannya dan menguatkan keimanan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita,
yang mana Allah ciptakan umpamanya hidung kok tidak ke atas, kok ke bawah. Sungguh sempurna ciptaannya Allah itu. Kalau ke atas mungkin kalau hujan kita bingung. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mata itu di depan tidak di belakang. Kalau seandainya jalan apa? Mungkin kita jalannya bingung, bukan kalau mundur jalannya enak, tapi tatkala kita maju kita apa? Akan nggak enak, bingung. Nah, Allah menciptakan mata di depan. Ya, Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan tangan tidak di atas kepala, tapi apa? Kanan dan kiri. Ini salah satu kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, maka akan juga menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat keimanannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada penciptaan diri kalian itu, ya kan, afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan? Ya, inilah dari firman Allah Subhanahu wa taala, pada diri penciptaan kalian, maksudnya kalian ini, ya, penciptaan manusia ini, afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan? Kalau memperhatikan, maka akan menambahkan keimanan bahwa ini adalah ada yang menciptakan, bukan hanya semata-mata ada sendiri. Dan bahkan keberadaan kita pun bukan hanya asal-asalan. Allah menciptakan sebaik-baiknya bentuk. Kaki untuk di bawah, tidak kaki di atas. Kalau kaki di atas, kaki di bawah. Kalau kaki di atas, kemudian tangan ke bawah, bagaimana cara jalan kita? Otomatis nggak pantas kita, nggak sempurna, ya. Atau mungkin seperti hewan, jalannya bungkuk terus. Manusia bisa bungkuk, bisa berdiri, dan bahkan ada sampai ciptaan Allah Subhanahu wa taala manusia yang mungkin kakinya cuma satu, itu merupakan sudah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan tetap kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala? Kadang dengan orang yang cacat itu, mereka kadang lebih pintar daripada kita. Atau mungkin ada orang yang tidak mempunyai tangan, tetapi dia juara lomba renang. Masya Allah, kesempurnaannya, ya, kekurangannya Allah tutupi dengan dia paling pintar, paling hebat dalam lomba renangnya. Banyak sekali orang yang punya tangan lengkap, kaki, dia tidak bisa berenang. Atau mungkin ada seorang yang mana kakinya buntung satu, kemudian dia lari tercepat. Ada juga, ya, di luar negeri itu. Berarti dengan kekurangan itu Allah memberikan kesempurnaan yang lainnya. Kemudian ada juga orang yang kakinya satu. Kemudian dia apa? Pencipta kaki buatan. Akhirnya orang-orang yang cacat menjadi sempurna karena jasa, dengan jasa yang dia telah buat kaki tersebut. Masya Allah. Walaupun ada yang kurang, tetapi Allah akan memberikan kesempurnaan yang lainnya. Berarti tetap manusia itu adalah sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memperhatikan, maka kita akan menambah keimanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan kepada mereka ayatina, ya, tanda-tanda kami atau ayat-ayat kami, ya. Kemudian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala fil afaq, yang di langit, wa fi anfusikum wa fi anfusihim, dan pada diri mereka, hatta yatabayyana lahum, sampai telah jelas kepada mereka annahul haq, bahwa kenyataan betul-betul nyata. Masya Allah. Kemudian ada syair mengatakan, walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin abadan syahid, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Dan milik Allah lah semuanya, tahrikatin, yang bergerak, wa taskinatin, dan sesuatu yang diam, abadan, ya, semuanya atau seluruhnya, syahidun, menjadikan saksi. Jadi maksudnya semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bergerak maupun yang diam, mereka akan menjadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, atas
tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli syai'in lahu ayah. Dan dari setiap sesuatu apapun pasti akan mempunyai tanda-tanda, akan mempunyai sebagai bukti. Tadullu ala annahu wahid, yang mana menunjukkan bahwasanya yaitu Allah sang penciptanya. Wahid maksudnya Allah sang penciptanya. Jadi semacam itu. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagai tambahan kita di antara tanda-tanda atau mungkin sebab-sebab yaitu agar menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kita agar kuat. Di antaranya tadi kami ringkaskan, yaitu membaca cerita atau perjalanan para sahabat, para tabi'in, at-tabi'ut tabi'in, dan para imam-imam terdahulu. Kemudian selanjutnya yaitu memperhatikan ayat-ayatnya Allah, ayat-ayat al-kauniyah, ayat-ayat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda kekuasaan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti pohon, gunung-gunung, sungai-sungai, ya, lautan, danau, dan semua yang ada di alam semesta ini, baik bumi maupun langit dan seisinya ini, bahkan sampai diri kita, merupakan sebagai bukti, sebagai tanda, yaitu kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita mempelajari, memperhatikan, maka akan tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat keimanan kita. Mungkin itu aja dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.